Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke Taman Nasional Kuta ya. Jadi kita nanti akan masuk bertiga sama Pak Rian. Cek Pak Rian. Fotonya ya, ada tempat spot begini kan? Ada banyak. Jadi TNK ini masuk di kawasan Sangkima di wilayah Kuta ya, rekan-rekan semua. Kita akan coba trekking di hutan selama beberapa menit ya. Aku juga vlogger ini, Sik. YouTuber gitu sama. Oh bro, dengan jejak si Bayu. Mantap. Oke, jadi kita akan melewati jembatan ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ada papan peringatan bahwasanya nanti sungai yang akan kita lintasi ini memang ada satwa liarnya ya. Ada buaya. Ini sih kali. Asik. Jatuh ganti yang yang lain. Ada gak buayanya? Dalam tuh. Itu tuh yang ketik-ketik tuh. Ada. Nah, itu. Oke, jadi sekarang kita berdua, bertiga ya, sama Kang Bayu sama Rian. Kita akan menuju ke Ulin Raksasa, yang mana yang merupakan salah satu hal yang menarik atau spot yang cukup menarik di Taman Nasional Kuta ini ya. Karena informasinya memang pohon ini sangat besar, bahkan kalau untuk beberapa orang kita bergandengan tangan nggak bisa, karena sangat gede diameternya rekan-rekan semua ya. Kita menebang pohon, berburu binatang, membuang sampah. Oh, siap. Oke, Pade, yang atas aja dipotong, Pade. Mijit terus, pijit. Oke ya, jadi kita masih di pertengahan jalan ya. Mungkin belum seperempat jalan, karena TNK ini adalah jungle track ya, otomatis jalan yang kita lalui pun juga hutan-hutan ya. Tapi kalau di awal sementara masih cukup enak jalannya, karena di tempat pejalan kakinya memang sudah disediakan kayu-kayu ya, sehingga kita nggak harus cari tempat untuk berjalan kaki lagi. Asik. Mantap. Dan di belakang ada CS-nya Bang Panji petualang, Pak Bayu Kobra, dan di sini ada Pak Rian Krokodil. Jadi karena namanya masuk hutan, ya otomatis jalanannya pun jalan hutan. Ini kita cukup beruntung karena dapat cuaca yang nggak hujan juga nggak panas. Jadi walaupun di dalam nggak ada angin, masih relatif sejuk hawanya, sehingga nggak terlalu capek lah. Mantap. Dan di sini pun di tengah-tengah juga sudah disediakan tempat istirahat ya. Kalau teman-teman lihat, jadi sudah ada tempat istirahatnya. Kalau teman-teman capek, bisa dimanfaatkan buat istirahat. Dan view-nya pun juga lumayan. Ada sungai. Jadi kita masih break dulu ya teman-teman. Nah, berjalan masih panjang. Seperti teman-teman lihat, ini adalah salah satu view yang ada di Taman Nasional Kuta ya. Jadi kita masih di hutan yang alami, dan untuk sungainya pun juga sungai khas Kalimantan ya, dengan warna yang memang agak kecoklat-coklatan. Tapi buat teman-teman
Ya, kita imbau untuk tidak berenang, Pak. Karena seperti yang tadi di rambu-rambu depan, bahwasanya di sungai ini bisa jadi akan ada satwa buasnya, itu buaya. Ya, jadi ikut treknya saja, nggak usah teman-teman cari trek atau jalur yang baru ya, supaya aman. Asik. Oke, jadi sekarang kita udah mendekat ke salah satu spot yang ada di TNK ini ya, yaitu adalah pohon ulin raksasa. Sekarang masih di ulin. Tadi kita sempat ambil dokumentasi, ambil foto. Jadi kalau teman-teman lihat, ya kan, ulinnya ini sangat besar sekali. Bahkan kalau kita bertiga merentangkan tangan masih belum cukup untuk sampai diameternya. Kecuali dengan 20 janda baru bisa itu. Sekarang kita udah masuk di penghujung jalan yang dilengkapi dengan kayu. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke tanah-tanahnya. Oke, jadi sekarang udah masuk di jalan tanah ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sini, ya nanti lebih baik pakai sepatu gunung atau pakai sandal gunung. Karena seperti yang teman-teman lihat, karena ini kebetulan kemarin habis hujan, jadi jalannya masih agak sedikit bonyok. Jadi sebenarnya TNK ini masih sangat luas sekali ya teman-teman. Kalau seandainya tadi dari pohon ulin kita turun ke bawah dan lurus, itu masih ada treknya. Cuman karena kita nggak jauh jalan, daripada berisiko, lebih baik kita pakai jalurnya normal saja. Gimana Kang Bay? Mantap perjalanannya. Ada orang Turki. Khoir, khoir. Sekarang kita sudah mau mendekati ke jembatan Sri ya. Ini salah satu jembatan yang cukup unik dan cukup ekstrim, kalau boleh dibilang, di area Sangkima Jungle Park atau Taman Nasional Kuta ini. Gas Pak Rian. Ini aku dulu nih. Pegangan nanti. Pak Rian. Siap. Bismillah dulu Pak Rian. Oke ya, jadi sekarang kita lihat. Ini salah satu stuntman kita, Tom Rian Cruz ya kan. Dia melewati jembatan yang terbilang cukup ekstrim. Jadi kalau teman-teman ke sini ya harapannya hati-hati, terutama teman-teman yang membawa anak-anak kecil. Dipastikan ya, apapun yang terjadi, aspek safety harus kita kedepankan. Mantap. Oke.
Ini aku giliran terakhir, kita tunggu gantian. Karena kalau dua-dua cukup berisiko. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang walaupun terbuat dari sling, tapi karena mungkin di sini ya yang namanya hutan kena banjir, kena hujan, jadi akhirnya juga lumayan kondisi jembatannya. Tapi mantap, seru. Wih. Kaget aku. Oke, mantap. Dan kita sekarang udah mulai naik lagi ke salah satu, apa ini ya, wahana mungkin ya. Teman-teman lihat, jembatannya agak ekstrim, jadi harus hati-hati teman-teman kalau lewat sini. Jadi itu jembatan yang udah kita lewati ya teman-teman. Tangganya cukup ekstrim dan cukup licin. Tapi masih belum berakhir. Dan seperti teman-teman lihat, kita harus masih menanjak lagi ke atas. Jadi ya cukup lumayan. Jadi jangan kaget ya teman-teman. Di belakang ini ada dua orang yang lagi pose-pose. Satu adalah fotografer andalan dan satu lagi artis Instagram. Gimana Pak Rian? Mantap? Mantap. Oke, kita lanjut. Keren kan? Yang Mantap. ada sana mana? Ada juga ini. Jadi kita kesasar ke puncak Meranti ternyata. Cuma tadi kita lihat di depan itu udah nggak ada jalan. Jadi akan kita coba balik lagi, kita cari jalan yang lain. Nah dulu pernah kesini sekitar 5 tahun yang lalu sama anak sama istri. Dan mungkin juga ada beberapa tempat-tempat atau situasi yang udah berubah, jadi akhirnya nyasar. Kita coba balik cari jalan yang lain. Kita akan coba jambil jalan balik, tapi kita lewat jalan pintas ngarah ke pohon ulin raksasa. Jadi kalau kita lewat Meranti tadi ternyata jalurnya cukup lumayan. Karena aku dulu lewat jembatan sling sana itu. Oke, jadi kita akan lewat jalan yang berlumpur. Di jalannya cukup lumayan. Kalau teman-teman tidak menggunakan alas kaki yang proper seperti saya, ya maka bisa tenggelam resikonya. Tapi nggak apa-apa lah, mantap.
Kita lihat Kang Bayu ternyata ambeles. Di airnya juga lumayan. Kita lewat genangan air yang cukup menyegarkan. Best of nature, best of science. Asik. Oke. Oh, udah nggak? Terus kalau kata Pak Rian ini my trip, my adventure ini. Oke, jadi sekarang kita sudah di rumah pohon. Ya, seperti yang teman-teman lihat, di rumah pohonnya ada di atas. Dan kalau misalnya kita mau naik, nanti kita akan lewat, harus naik tangga ini ya. Cukup lumayan. Sebenarnya nggak takut buat naik, cuman takutnya buat turun. Agak lumayan kalau turun. ini ada bibitnya nggak ya pohon ini? Dan sekarang kita break dulu, istirahat dulu sama Mas Rian sama Mas Bayu. Jadi Mas Rian kakinya udah mulai pegel-pegel. Yoi. Ini ada bibitnya nggak ya? Bayu nggak tahu bro. Ini di atas mungkin. Tanyain ke pohonnya. Ya sebenarnya udah disediakan tempat sampah ya teman-teman. Kalau mau buang tempat sampah jangan dibuang sembarangan. Jadi kita lewat trek yang paling dekat tadi ya. Kalau misalnya kita ikut trek yang jauh, kita nanti akan lewat puncak tadi yang kita nyasar tadi ternyata. Sebenarnya bukan kesasar, cuman treknya agak cukup jauh. Asik, ya kan? Lewat sini, puncak, dan sampai di sini. Oke, jadi sekarang Pak Rian akan menjadi seorang ninja warrior. Karena sudah berpengalaman menjadi ninja warrior, tapi gagal tanding di tahun kemarin. Sehingga harus mencoba peruntungan baru di ninja warrior. Ya, ya. Gak apa-apa jatuh ke bawah ini. Ya. Ya. Oh, pakai sepeda enak kan ini? Jadi sekarang kita lewat jembatan yang patah. Cuman ya, kita masih cukup beruntung karena yang patah hanya di aliran sungai yang kecil. Jadi sekarang kalau kita lihat Kang Bayu sama Mr. Rian sedang mencoba menjadi seorang Tarsan. Ayo. Bisa nggak ya? Naik kayu atas ini loh bro. Ada kayu yang malang ini loh bro. Injakan lah. Dicoba dulu mas. Oke, kita lihat sekarang Pak Rian sedang beraksi.
saudara-saudara. Sayang sekali. Jadi kalau di sini teman-teman hati-hati, pastikan juga menjaga aspek keselamatan ya. Itu yang paling penting. Oke, kita coba jalan pulang. Kita masih mau menuju jembatan Sling sesuai dengan peta yang ada tadi di papan informasi. Dan setelah jembatan Sling nanti terakhir kita sudah sampai di pos gerbang masuk ya. Itu adalah jalur yang paling cepat ya teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin merasakan sensasi petualangan yang lebih, teman-teman bisa ambil jalur yang melewati puncak Meranti. Yang tadi kita sempat kira kita nyasar, ternyata memang jalannya di situ. Tapi memang ya agak sedikit lebih jauh dan lebih curam tentunya ya. Karena kita nggak mau nanti Pak Rian kakinya pegel-pegel semua. Jadi kita lewat jalan yang paling pendek. Ini ulin ya? Apa sih? Pasar bumi ya? Waduh. Oke, sekarang kita masih akan mengarah ke jembatan Sling. Jadi di depan udah ada jembatan Sling. Dan kalau dulu 5 tahun yang lalu sama istri kita masih lewat di atas karena di bawah masih tergenang oleh air. Tapi kalau sekarang kita lihat, sekarang yang di bawah udah kering. Jadi daripada kita beresiko naik yang di atas, lebih baik kita lewat yang di bawah. Oke, kita sudah sampai di jembatan Sling. Ini adalah akses terakhir kita untuk menyeberang sebelum kita bisa kembali ke arah pos. Oh, Kang, naik yang di atas, lewat iki loh. Lewat yang tali-tali ini loh, cuy. Serius, Le? Iya. Hah? Iya. Asli. Asli, bro. Masa istriku dulu sini. Benar kali ini. Oke, jadi teman-teman lihat jembatannya memang cukup ekstrim ya. Ini ada salah satu stuntman kita yang senantiasa berkorban untuk mencoba segala hal. Kalau dulu Anak sampean gimana, Megang? aku yang gendong, Waduh, anunya ya. tak gendong gini. Ini sampah buang sini gak apa? Bawa aja sih. Bayu. Kasih mental. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang di bawah sudah langsung ketemu sungai. Sungainya agak gede dibandingkan dengan sungai-sungai yang di awal tadi. Dan kalau saya rasa sih kemungkinan di sini juga ada ya yang menggigit-menggigit lah, teman-teman tahu sendiri. Salah satu hewan khas yang ada di Kalimantan. Kita akan coba naik ya teman-teman. Dan ini belakang. Sekarang biar si Mas Rian dulu. Nah kalau dua khawatirnya cukup berisiko. Jadi kita gantian. Ya. Siap. 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 Dan kalau teman-teman yang bawa anak kecil, kami sarankan teman-teman lewat yang jembatan gantung saja, nggak usah lewat jembatan Sling karena cukup beresiko. Gimana Pak Rian? Mantap. Oke ya, jadi sekarang kita udah di jembatan Sling. Oke, kalau teman-teman lihat. Jadi kita akan lewati tali kawat yang cukup tebal ya, mungkin gede. Diameternya sekitar 5 cm. Ya sekitar 5 cm. Insya Allah aman teman-teman semua, cuman tetap kita harus hati-hati selama naik di Sling ini ya, karena
ya di bawah kita ada sungai yang cukup dalam sehingga kita harus hati-hati. Asik. Mantap Kang Bayu. Gimana kesan-kesannya Pak? Mantap. Mantap. Capek nggak? Lumayan. Lumayan. Oh pasti. Capek ya. Cukup ekstrim dan terjal. Jadi sekarang kita udah lewat jembatan Sling ya. Jadi cukup lumayan. Harus hati-hati teman-teman. Karena kalau salah satu langkah resikonya Terluka. ya kalau nggak terluka nyemplung. Kalau nyemplung masih aman, ini masih ada jari. Terluka lah paling. Gimana Kang Bayu? Itu pasti. Terluka ya. Juga kesabat sedikit. Aman. Oh Pak Dian. Loh, kok nempel? Yo, ngikut aja jalan yang buka itu. Ini lewat Kang Bayu itu. Oh. Kita udah mau sampai di pos masuk. Ya, seperti teman-teman dapat dengar, udah mulai ada suara-suara kendaraan bermotor. Jadi sekarang kita udah hampir mendekati jalan keluar. Berarti nyasar jangan-jangan. Yang sana tadi berarti. Berarti yang sana tadi berarti. Oke, jadi nyasar lagi. Nyasar apa yang harus dilakukan? Kembali lagi. Tetap tenang ya kan, dan kembali lagi kita. Tadi perjuangan kita masih belum berakhir. Tinggal satu lagi hambatan yang harus kita lalui, yaitu sama-sama jembatan Sling. Sling 2 varian. Ya, seperti teman-teman lihat, nah, kita akan lewati lagi jembatan Sling yang kedua. Gimana varian? Siap? Ini kok kayak yang tadi ya? Oh bukan, beda Pak. Oke, kita uji coba lagi. Ini yang tadi ini. Bukan varian. Sama kok. Jembatan sama-sama Sling, beda tapi. Beda. Ini ada pohonnya. Ini sama-sama ada pohon, ini hutan bro. Gimana Pak Stuntman kita? Itu juga satu ini kan? Are you ready? Jadi bos. Kita uji coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita akan coba melintasi jalur yang terbilang agak sedikit lebih panjang. Lebih panjang ini. Yang tadi ini? Hah? Yang tadi nih, Lek. Bukan, beda Kang. Yang tadi masa? Iya, Lek. Bukan beda. Sumpah. Beda tadi kan aku minggir ke sungai sini. Ya toh? Beda Kang, itu lurus sudah ketemu dah. Ayo Pak Rian. Iya, ini yang tadi nih, Lek. Bukan Pak Rian. Beda Pak Rian. Gimana, udah siap kah? Bentar. Taruh mana nih? Sini. Taruh dalam sini. Samping, samping. Bayu. Kalian lagi packing dulu karena untuk Nah, Bay. Beda ya, Bay? beda lah. Enggak mau masuk ya. Kita akan coba melewati jembatan Sling yang kedua. Ya, teman-teman lihat, sekarang jembatannya lebih padat secara vegetasi atau tumbuhannya. Dan memang agak sedikit lebih panjang dibandingkan yang pertama, tapi kita harus lewati. Oke, Tangga aku tadi. jadi kita udah lewat jembatan Sling yang kedua. Balik.
Oh iya. Oh salah lagi nanti kita langsung. Iya. Nah, ternyata kita lewat jembatan seling yang sama. Cuman dari arah yang berlawanan. Dan kita nggak tahu karena kesasar. Karena jalan yang keluar tadi kok agak cukup membingungkan, jadi ya. Bukan ini ya, Le ya? Ada satu di situ. Oh, nggak tahu bro. Kalau jalan yang gini bro. Hah? Jalan yang bener aja. Pasti ini ya? Ya ini kan pasti jalan luas kalau situ. Kayak gitu-gitu ya. Aduh 2 kali kerja kita. Karena kesasar. Aduh. Sehingga Pak Rian harus olahraga jantung selama 2 kali. Lewat jembatan gantung. Ya masih mending, lebih baik daripada kita harus lewat jembatan seling. Oke ya. Langsung kita bawah. Ketemu sama sungai. Nah, Pak Rian, depan itu kayu, Pak Rian. Apa? Depan itu kayu itu. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita udah ketemu jalan kayu. Untuk jalan yang kita lalui saat kita masuk tadi. Ya alhamdulillah Pak Rian sudah sedikit hilang rasa khawatirnya karena sudah melihat secercah harapan di depan mata. Jadi bisa tersenyum ceria. Ulin raksasa. Ini jembatan gantung loh. Kalau ke sana itu jembatan gantungnya pulang bro. Sana ulin raksasa bro. Jadi kalau kita ke belakang lagi kita arah ke ulin raksasa. Cuman kalau kita kembali lagi sana kita ngarah ke pos. Penipuan. Wah, mentang-mentang tadi lewat awal masuk lah sini gemeter. Sekarang mentang-mentang udah lewat jembatan ulin akhirnya Mentalnya beda. mentalnya. Oke, kita sekarang sudah sekitar 50 meter lagi udah sampai di pos. Jadi perjalanan di dalam tadi sekitar hampir 2,5 jam. Tapi itu pun kita juga berhenti-berhenti. Jadi oke, Pak Rian. Jadi kita berhenti-berhenti, jadi ya lumayan. Kalau teman-teman mungkin hanya ingin jungle trekking aja tanpa harus foto-foto atau dokumentasi, untuk trek kalau jalur pendek estimasi mungkin sekitar 1,5 jam mungkin ya. Tapi kalau teman-teman ingin jalur yang cukup panjang, teman-teman harus lewat Gunung Meranti tadi. Dan kalau lewat Gunung Meranti, karena kita belum lewat, jadi kita nggak tahu estimasinya ya, mungkin bisa jadi 2,5 atau 3 jam kalau teman-teman nggak pakai berhenti-berhenti. Oke, ya sekarang kita udah sampai di pos gerbang masuk dan kita mau break dulu. Kita mau istirahatkan kaki dulu karena perjalanan dari TNK sini ke Bontang masih sekitar 1 jam. Sebenarnya jalannya cepet, cuman karena kendala jalan yang rusak akhirnya perjalanan harus makan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Oke, kita lanjut nanti ya.
selama berkunjung di Taman Nasional Kutai? Mantap. Kena pranknya itu loh, mantap. Nah, berhasil ngeprank 2 orang sekaligus, keren kan? Oh ya, udah lama nggak ke hutan, bisa gerusuk-gerusukan sini sama Panji sekarang. Langsung keringetan ya, udah gede ini korban nasi tambang. Why do I try?